Oke, selamat datang, selamat menonton, dan selamat menikmati. Video kali ini kita akan membahas tentang moving average trading strategi ya. Nah, pertama-tama mari kita kenalan dengan moving average. Apa itu moving average? Jadi, moving average itu adalah alat analisa teknikal pada chart yang digunakan untuk memuluskan fluktuasi suatu harga ya. Karena di kripto ini fluktuatifnya sangat tinggi ya. Jadi bisa membantu kita untuk memahami suatu key area maupun tren pasar yang sedang terjadi. Nah, cara kerja dari moving average ini tuh dia itu menghitung rata-rata penutupan ya, atau enggak rata-rata harga pada masa lalu sebelumnya ya. Sehingga memberikan kita gambaran tentang tren yang sedang terjadi dan menghilangkan noise atau enggak gangguan-gangguan kecil pada low time frame ya. Lalu ada jenis-jenis moving average. Yang pertama itu ada SMA atau enggak simple moving average. Terus tuh ada EMI atau enggak exponential moving average, dan ada WMA atau enggak wedge moving average. Nah, pertama kita bahas dulu tentang SMA atau enggak simple moving average. Jadi SMA itu adalah rata-rata yang sederhana tanpa memberikan bobot khusus pada chart data ya. Artinya semua data itu dianggap sama penting. Saat data baru masuk, data yang paling lama akan dikeluarkan sehingga hanya data terbaru yang dihitung. Cara kerjanya moving average itu contohnya itu seperti misalnya kalian bayangkan itu setiap minggu itu kalian mencatat nilai ujian kalian ya. Misalnya 5 minggu terakhir. Nilainya itu minggu pertama 70, minggu kedua 75, minggu ketiga 80 misal. Minggu keempat 85, naik minggu kelima itu 90 ya, naik 55 poin. Jadi untuk mengetahui tren atau enggak kemampuan kalian, kalian itu ambil average ya, hitung rata-ratanya. Jadi yang tadi dari 70, 75, 80, 85, 90 kalian jumlahkan, terus tuh kalian bagi 5, itu dapat average-nya 80 ya. Kalau nilai ujian minggu berikutnya itu adalah 95, nilai pertama itu 70 kan di minggu pertama. Jadi akan dibuang ya, karena kita di sini misalnya pakai SMA yang 8 ya. Kan itu SMA bisa di-adjust ya, bisa pakai yang sering dipakai itu SMA 100 atau enggak SMA 200 ya. Jadi kita contoh SMA 5 minggu ujian, sorry. Nah, minggu 1, 2, 3, 4, 5 itu 70, 75, 80, 85, 90. Nah, misalnya kita masuk ke minggu ke-6. Jadi minggu pertama itu yang nilai kalian 70 itu akan diganti dengan minggu terakhir ya. Minggu ke-6 misalnya itu nilai kalian 95. Jadi tetap dibagi 5. Yang awalnya average kalian di minggu 1, 2, 3, 4, 5 itu 80. Terus tuh masuk minggu ke-6, average kalian itu di minggu 2, 3, 4, 5, 6 itu misalnya 85 ya, dengan di minggu terakhir itu 95. Jadi hasil rata-rata itu seperti garis SMA ya di chart kalau kalian lihat. Kalau rata-rata meningkat artinya kemampuan kalian membaik ya, tren atau enggak. Kalau di chart itu trennya bullish. Kalau rata-ratanya menurun artinya kemampuan kalian ya turun gitu. Terus tuh selanjutnya ada WMA atau enggak wedge moving average. Jadi wedge moving average itu mirip dengan SMA ya, tapi di sini tuh dia memberi bobot lebih besar daripada data terbaru, data yang baru masuk minggu ke-6 contoh misalnya. Jadi data lama di minggu pertama itu tetap dihitung, tapi pengaruhnya akan lebih kecil dibanding dengan data baru yang baru masuk. Saat data baru masuk, data paling lama akan dibuang ya. Ini kita ambil contoh sederhana lagi, misalnya WMA 5 hari, kalian pakai WMA itu misalnya 5 ya. Harga penutupan itu selama 5 hari terakhir adalah di hari pertama itu harganya 10, hari kedua 3, 4, 5 itu 20, 30, 40, 50. Nah, di sini WMA-nya itu 1, 2, 3, 4, 5 ya. Mengalihkan harga dengan bobot. Jadi dikalikan ya. Di hari pertama itu WMA-nya itu 10, jadi dikali 1. Hari kedua 20 dikali 2, hari ketiga 30 dikali 3, dan seterusnya dikali 4 kali 5.
Terus tuh semuanya itu hasilnya dijumlahkan. Misalnya tadi hari 1 2 3 4 5 itu kan 10 20 30 40 50 dikali 1 2 3 4 5. Itu berarti 10, 40, 90, 160 dan 50 kali 5 250. Jadi totalnya itu misalnya average-nya kita dapat 550. Terus tuh kita bagi ya total bobotnya, misalnya total bobotnya itu kan tadi dikali 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kan. Jadi kita dapat di situ 15. Terus tuh kita menghitung WMA-nya itu 550 tadi dibagi dengan 15 itu dapat 36,67. Jadi seperti itu cara kerja WMA. Kalau misalnya kita ambil ke analogikan ke keseharian kita misalnya. Jadi bayangkan kalian itu sedang belajar untuk suatu ujiannya dan kalian cuman punya 5 hari untuk belajar misalnya. Jadi hari pertama kalian itu belajar santai aja ya, 1 jam gitu, kayak setengah jam. Kita ambil 1 jam misal. Hari kedua kalian itu lebih sedikit serius ya, belajar selama 2 jam. Di hari ketiga dan seterusnya sampai 5, 2, 3, 4, 5 kalian itu lebih fokus dan belajar. Hari ketiga kalian belajar 3 jam, hari keempat kalian belajar 4 jam, hari kelima kalian belajar 5 jam ya. Makin dekat ujian, makin lama kalian belajar gitu ya. Jadi saat kalian menilai persiapan kalian gitu ya tentang bobotnya, jamnya itu, di hari kelima, hari terakhir itu lebih penting dibanding dengan hari pertama. Karena itu adalah upaya yang paling relevan ya. Jadi kalian itu memberi nilai lebih besar untuk di hari terakhir itu, di hari kelima, 5 jam ya. Misalnya kita menghitung rata-rata waktu belajar kalian, tapi memberi bobot lebih besar ke hari-hari terakhir. Nah, kamu sebenarnya sedang menggunakan konsep ini ya, WMA. Nah, ini misalnya contoh di chart suatu saham ya. Kita menggunakan WMA di suatu saham stok. Di sini kita lihat ini yang garis oranye ini adalah WMA. Terus yang biru itu price dari sahamnya ya, misalnya saham X misalnya kita di sini. Nah, kita lihat di sini WMA-nya itu responsif terhadap perubahannya karena dia tuh memberikan bobot lebih di harga-harga terakhir ini. Kita lihat di sini membentuk higher low cuman nggak di hit. Terus tuh di sini membentuk higher low lagi tidak di hit, membentuk higher low tidak di hit ya. Jadi di sini misalnya tadi kita belajar 1 jam, belajar 2 jam agak dekat, belajar 3 jam agak dekat lagi. Nah, pas belajar 4 jam dan 5 jam itu dia responnya gede di sini ya. Jadi misalnya kita di sini pakai WMA 5 ya. Jadi per 5 gitu. Jadi dia lebih respon terhadap price lastnya yang terakhir ya. Nah, terus tuh di reset lagi ke hari pertama di sini, menjauh lagi dia. Di sini dan seterusnya ya. Terus tuh yang ketiga itu ada exponential moving average atau enggak EMA. Ini yang saya sering pakai ya. Jadi exponential moving average itu mirip dengan WMA ya. Tapi ada perbedaan sangat penting. Data lama itu pada EMA tidak benar-benar dihapus dari perhitungan. Hanya pengaruhnya yang semakin kecil sering waktu meskipun datanya, price-nya itu tetap ada di dalam rumusnya. Untuk contohnya bisa kita lihat di sini chart dari Bitcoin ya, contoh. Di sini kita menggunakan EMA 10 di sini. Jadi yang garis oranye ini adalah EMA. Terus yang biru ini adalah price harga dari Bitcoin ya. Kita lihat di sini kita pakai EMA 10 ya. Jadi di sini per 10 hari. Kita di sini hari ke-0 dan hari ke-20. Di sini misalnya kita mau pakai mengidentifikasikan tren. Kita misalnya berada di hari ke-5 misalnya. Nah, di hari ke-5 ini itu tren masih bullish karena chart atau enggak price-nya itu berada di atas dari EMA-nya. Nah, saat menuju ke hari 20 di sini hari ke 17 18 sepertinya dia breakdown di EMA. Terus dia kita bisa identifikasikan kalau dia itu bearish, apalagi dia di breakdown dengan volume yang kuat ya dan candle yang displacement. Terus tuh dia akan bearish. Nah, karena kita pakai EMA 10,
Di sini akan ada reaction di hari ke-10 di sini, 20 ke 30. Di sini akan ada reaction dan sedikit hit di restart EMA-nya. Terus tuh kita perhatikan price action-nya lagi. Jika misalnya penolakan lagi dan EMA-nya tetap berada di atas dari price, maka Bitcoin masih bearish di sini. Dan terus kita bisa lihat juga di sini dia melanjutkan price bearish-nya. Hingga di sini sempat di hari ke misalnya di sini 56 ya, 55 di sini. Sempat dia melawan harga dan koreksi di sini. Perlu saya tekankan di sini ya, penggunaan moving average untuk trading itu bisa berguna banget misalnya di market yang sedang mengalami tren, dan akan sangat berbahaya misalnya kalau kita trading di market yang koreksi ya menggunakan moving average. Karena di sini misalnya contohnya di sini bearish. Nah, di sini dia sedang koreksi, breakdown, breakout lagi, breakdown lagi, breakout lagi. Jadi belum ada konfirmasi di sini bahwa marketnya sedang bullish atau enggak bearish. Di sini masih membentuk fase akumulasi. Jadi kita tinggal tunggu aja. Kita campur dengan metode strategi yang lainnya seperti AMD ya. Akumulasi di sini terlihat. Terus tuh kita tunggu aja dia breakdown dengan volume yang kuat, ataupun kita memakai bantuan indikator stokastik 433 misalnya ada bullish divergence di oversold-nya atau enggak bearish divergence di overbought-nya. Atau enggak bisa kita cari di mana dia akan melakukan manipulasi ya. Misalnya dia mau attack high, last high-nya di sini. Terus tuh akan melakukan gerakan distribusi bearish, atau enggak misalnya dia di sini take last low-nya ya di sini. Ini chart akan ke bawah, take liquidity di sini. Terus tuh akan melakukan distribusi. Jadi nggak melulu kita selalu menggunakan EMA, apalagi EMA-nya satu doang ya. Bisa misalnya digabungkan EMA-nya, EMA 50 dan EMA 100 ya, atau enggak EMA 100 dengan EMA 200, dan mencari konfirmasi bullish atau enggak bearish ya tentang golden cross maupun dead cross. Nah, bagaimana cara penggunaan EMA ini di market ya? Kita langsung menggunakan di chart TradingView. Oke, misalnya di sini chartnya Ondo ya. Yang pertama itu kita identifikasi dulu dia sedang tren apa ya? Lagi bearish atau enggak bullish atau enggak lagi koreksi. Di sini kita coba pakai indikatornya EMA. Sini. Kita bisa pakai double EMA ya. Sorry. Kita pakai double EMA. Nah, di sini kita setting EMA-nya biasa saya pakai di 21 dengan 200 ya. Ini tipenya kita pakai ya 21. Terus tuh yang di bawahnya EMA satunya tuh kita ganti ke 200. Kita ganti warnanya ya, biar enggak pusing. Ganti ke merah. Nah, bisa kita lihat di sini. EMA 200 di sini awalnya ya di atas price-nya atau enggak di atas EMA yang lebih kecil ya, EMA 21-nya. Jadi menandakan ini lagi bearish. Nah, saat dia breakout di sini, price-nya lagi breakout dan EMA lebih kecilnya, EMA 21-nya itu breakout juga EMA yang lebih besar, EMA 200, maka tren akan berbalik arah menjadi bullish di sini ya. Up di sini, up hingga price itu melakukan breakdown lagi di EMA 200-nya. Maka di sini bisa kita identifikasikan bahwa market itu akan melanjutkan bullish-nya sampai mana, hingga kemana dia misalnya bullish bearish-nya jenuh. Nah, itu pembelajarannya beda lagi ya. Bisa kita ambil coba key area, beberapa key area di sini ya. Ini ada POI collab di sini. Ini bisa jadi the next target. Dan di sini ada orderan yang bertumpuk ya. Nah, mungkin dia akan bearish di sini hingga ke sini, lalu akan retracement, lalu melanjutkan bullish-nya, lalu melakukan golden cross di sini ya. Kalau golden cross itu dia melakukan bullish dari bearish ke bullish. Kalau dead cross itu dari bullish ke bearish di sini. Di sini bisa ambil short untuk Ondo. Kita ambil contoh di sini. Ondo. Ambil short di sini.
Lalu bisa stop loss di atas EMA 200 nya. Take profit bisa mungkin di last low nya ya. Terus tuh bisa take profit parsialnya misalnya di sini atau enggak di sini ya. Oke. Nah, jadi seperti itu untuk moving average trading strategi. Sampai berjumpa di video selanjutnya.